Ada beberapa orang Kristen yang berdiskusi membahas tentang Islam mengenai QS Ali Imran 6566 yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, melainkan seorang Muslim. Mereka memprotes karena menurut mereka Islam muncul jauh setelah Yahudi dan Kristen. Maka muncul pertanyaan mereka, bagaimana mungkin Ibrahim disebut Muslim kalau Islam sendiri belum ada pada zamannya? Dari situ mereka menilai argumen Quran bermasalah secara logika waktu dan bahkan disebut circular reasoning. Cara pikir orang Kristen saat membaca ayat itu, mereka membaca kata Muslim sebagai anggota agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad abad ke-7. Maka logika mereka, Ibrahim hidup sekitar 2000 SM, Islam muncul abad 7 M. Jadi kesimpulan mereka, bagaimana Ibrahim bisa Muslim kalau Islam belum ada? Ini logika sejarah biasa dan secara permukaan terlihat masuk akal. Namun masalahnya ada pada definisi kata Muslim itu sendiri. Definisi Muslim dalam Quran berbeda total. Dalam bahasa Arab Quran, Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan, bukan label organisasi agama historis. Contoh dalam Quran, Nabi Nuh disebut Muslim. Nabi Musa menyebut pengikutnya Muslim. Murid Nabi Isa disebut Muslim. Padahal mereka hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi dalam Quran, Islam sama dengan ketundukan kepada Tuhan. Muslim sama dengan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan nama agama formal yang baru muncul abad ke-7 saja. Ini titik paling penting yang sering disalahpahami. Maka kalimat Ibrahim Muslim bukan klaim kronologi agama, maknanya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi penyembah Tuhan yang murni. Istilah Quran, Hanif, artinya tidak menyekutukan Tuhan, tidak ikut sistem agama formal yang muncul belakangan. Ini bahkan sejalan dengan Alkitab. Fakta sejarah, Yahudi muncul setelah Musa, Taurat turun ratusan tahun setelah Ibrahim, Kristen muncul setelah Yesus, Injil turun ribuan tahun setelah Ibrahim. Jadi secara sejarah, Ibrahim tidak sama dengan Yahudi, Ibrahim tidak sama dengan Kristen. Namun Ibrahim adalah penyembah satu Tuhan. Itu identik dengan konsep Tauhid. Kenapa orang Kristen tetap protes? Karena mereka memakai definisi. Muslim sama dengan pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Quran memakai definisi. Muslim sama dengan orang yang tunduk kepada Tuhan sejak zaman Nabi manapun. Jadi ini bukan masalah logika. Ini tabrakan definisi istilah. Apakah tuduhan circular reasoning benar? Tidak tepat. Karena Quran tidak berkata, Ibrahim Muslim karena Quran bilang begitu. Tetapi karena Ibrahim monoteis, tidak mengikuti Taurat, tidak mengikuti Injil, tidak menyembah selain Tuhan. Maka secara teologis, dia berserah diri kepada Tuhan. Muslim secara makna bahasa. Ini klasifikasi teologis, bukan lingkaran logika. Justru jika memakai logika Kristen, ada masalah besar dalam kekristenan. Abraham disebut bapak orang beriman. Dianggap bagian dari iman Kristen. Padahal dia hidup sebelum Yesus, sebelum Injil, sebelum gereja. Dengan logika mereka sendiri, agama yang datang belakangan tidak bisa klaim tokoh lama, maka harusnya kekristenan tidak bisa klaim Abraham. Namun faktanya mereka tetap klaim. Di sini terjadi inkonsistensi, jadi sebenarnya yang diprotes itu apa? Bukan logika ayatnya, tetapi ketidaknyamanan teologis. Karena ayat itu menyatakan, Ibrahim tidak berada dalam identitas Yahudi, tidak juga Kristen, tapi pada tauhid murni. Ini mengguncang klaim historis mereka terhadap Abraham.